Sedikit mungkin tambahan, majelis seperti begini ini ya ikhwani, kalau kita merasa bahwa ini adalah untuk Nabi, harus dengan adab. Kalau tidak ada adab, khawatir tidak adabnya kita ini akan menghapus seluruh amal kita loh. La sholah kita, wala haji kita, wala umroh kita, wala sedekah kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab dalam Al-Qur'an, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu angkat suara kamu itu melebihi suaranya Nabi. Jangan kamu itu panggil-panggil Nabi seperti satu sama lain memanggil di antara temannya. Jangan kamu panggil ya Muhammad, ya Ahmad, tapi panggillah dengan nama kehormatan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jika kamu melakukan itu semuanya, antahbatu a'malukum, maka akan sia-sia amal kamu, ibadah kamu, enggak manfaat kepada kamu. Dan kamu tidak merasa itu. Inti anggap itu adalah tidak berpengaruh dengan amal. Tidak adab dengan Nabi itu akan menghapus seluruh nilai ibadah kita. Karena itu jika akan menghadiri majelisnya Nabi atau dibahas ilmunya Nabi, harus dengan adab ya ikhwani. Harus dengan adab. Dan kita tadi berdiri itu untuk salam kepada Nabi. Dan salam kepada Nabi itu salam langsung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Apa yang kebayang di pikiran kita? Hanya lafaz begitu saja. Ini bukan majelis main-main. Ini majelis serius. Kita salam langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di pikiran kita? Masih mikir yang lainnya, ada yang lebih istimewa daripada Nabi. Masih bicara yang lainnya, ada yang lebih mulia daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka para salaf kalau sudah berdiri itu adalah satu kehormatan yang luar biasa, mengta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi itu tawadhu. Suatu saat Nabi itu melarang para sahabatnya untuk berdiri kalau beliau datang. Jangan kamu tiru biasanya orang-orang ajam yang mereka itu kalau rajanya, pemimpinnya datang mereka berdiri. Jangan kamu tiru. Kemudian ya dengan berat hati para sahabat duduk. Para sahabat duduk, akhirnya enggak berdiri. Tapi ada di situ yang bernama Hasan bin Thabit. Ngelihat Nabi datang langsung berdiri. Sambil dia mengutarakan satu syair, beliau berkata, qiyami lil azizi alayya fardun wa talkul fardi mahu mustaqimu. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmun yara hadal jamala wa la yagumu. Kalau ada orang mulia datang, aku berdiri. Orang tua datang, aku berdiri. Guru datang, aku berdiri menyambut. Dan itu satu keharusan, itu bagian daripada akhlak. Dan meninggalkan satu hal yang layak, yang harus itu adalah perbuatan yang tidak benar. Aku heran bagi orang punya ilmu dan kecerdasan, kok bisa-bisanya datang manusia yang elok ini tidak berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah untuk kita beradab ya ikhwani. Dan sholawat ini bukan hanya sholawat lafaz, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang bisa menghubungkan hati orang bersolawat dengan Nabi. Sholawat yang bisa melekatkan ruh orang bersolawat dengan ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita ini sampai kepada Nabi. Salam kita sampai kepada Nabi. Bisa dibayangkan kalau kita hanya main-main ada di sini. Apa nilainya ya ikhwani? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang salam kepada aku dimanapun berada, kecuali Allah kembalikan ruhku ke jasadku untuk aku menjawab salamnya dia. Karena itu ayo kita benar-benar beradab dalam menghadiri majelis ini. Kita istihdharkan Nabi di hati kita, kita salam Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ajaran sholat loh.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ente baca 30 juz Al-Quran nggak ada assalamu alayka ayyuhan nabi, batal sholatnya kita, nggak diterima sholatnya kita. Karena itu penting kan ini hadir majlis untuk mendekatkan Nabi, masuk ke hadratillah harus lewat hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah terima semua amal yang kita lakukan ini. Kekurangan ini akan disempurnakan oleh Allah. Allah maafkan segala kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Atas nama sahibul bait mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, atas tempat yang tidak layak, dan mungkin waktu yang agak panjang yang menyita. Mudah-mudahan insyaallah sebentar lagi layak makanannya, amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.